Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya sendiri, Puji Anjani. Saya Reisya Cendrakasih. Dan saya Rifki Arya Ramadan. Kami akan mempresentasikan tentang kewirausahaan fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Sedangkan definisi kewirausahaan menurut S. Wijandi diartikan sebagai suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Ada 5 langkah penting dalam memulai usaha. 1. Ide bisnis. 2. Rencana usaha. 3. Melakukan survei. 4. Persiapan usaha dengan matang. 5. Aksi. Ide bisnis. Mengapa ide adalah hal utama? Karena dengan ide, Anda selaku wirausahawan akan bisa membaca dan menerawang bagaimana kelanjutan bisnis yang Anda geluti ke depannya. Dengan menggunakan ide kreatif yang dimiliki, akan membuat hasil dan kualitas yang baik juga saat memulai usaha. Rencana usaha. Setelah menentukan ide bisnis, maka tahap selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membuat rencana usaha. Rencana usaha ini meliputi apa saja yang akan dilakukan sebelum bisnis tersebut resmi Anda luncurkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. Tahap ketiga, melakukan survei. Langkah yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan survei atau analisis kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini wajib untuk dilakukan agar Anda mengetahui bagaimana kondisi pasar. Inti dari melaksanakan survei adalah untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait hal apa saja yang nantinya akan menghambat dan memajukan jalannya usaha yang dilakukan. Berikutnya, tahap persiapan usaha dengan matang. Jika dalam berusaha, persiapan yang kita lakukan belum matang, nantinya akan menjadi penghambat dalam kelangsungan usaha. Kita akan mengalami berbagai kesulitan nantinya. Misalnya, sulit untuk memperoleh bahan baku untuk diolah, kesulitan dalam memasarkan produk yang telah jadi, dan lain sebagainya. Tahap yang paling penting adalah aksi. Dari adanya aksi yang nyata juga akan membantu Anda untuk menemukan kekurangan yang ada dalam berwirausaha. Dan apa langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan itu secepatnya. Kepiawaian Anda untuk dapat bersaing dengan pengusaha lainnya akan diuji saat Anda melakukan action ini. Jika dapat bersaing, maka Anda sudah dekat dengan gerbang kesuksesan dalam berusaha. Jadi, ingat ya guys, suatu usaha tidak akan menghasilkan tanpa adanya aksi. Selanjutnya, ada 5 fungsi manajemen dalam suatu usaha. Pertama, planning. Kedua, organizing. Yang ketiga, staffing. Keempat, directing. Dan yang kelima, controlling. Pertama, planning. Hal terpenting saat ingin memiliki sebuah manajemen dalam bisnis adalah perencanaan. Untuk mendapatkan hasil terbaik, tentunya membutuhkan perencanaan yang matang dalam mengelola manajemen suatu bisnis. Kedua, organizing. Pengorganisasian sebuah bisnis juga merupakan fungsi utama manajemen dalam bisnis, membagi kegiatan sesuai porsinya masing-masing. Tujuan ini untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan optimal untuk menentukan mana sumber daya yang diperlukan dalam setiap kegiatan agar lebih efisien. Selanjutnya, staffing. Staffing ini tidak jauh berbeda dari fungsi sebelumnya. Namun, staffing atau penempatan ini lebih berfokus terhadap sumber daya secara umum. Sumber daya yang dimaksudkan berupa perlengkapan,
peralatan, dan inventaris dalam sebuah organisasi. Artinya, jika organizing tadi berfokus terhadap sumber daya manusia, maka staffing ini sebaliknya, yaitu berfokus terhadap sumber daya manusia. Directing, karena tidak semua yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan rencananya, maka dari itu dibutuhkan fungsi manajemen ini dalam sebuah bisnis. Inilah pentingnya directing agar semua dapat sesuai dengan jalur yang benar. Dan yang terakhir ada controlling. Dari semua fungsi manajemen dalam sebuah bisnis di atas, diperlukan adanya controlling. Hal ini ditujukan agar dapat mengevaluasi menyeluruh terhadap kinerja dari sumber daya sebuah perusahaan. Seorang manajer yang aktif dapat melakukan controlling terhadap segala sumber daya yang sudah diorganisasi dalam sebuah perusahaan dan memastikan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi kesimpulannya, kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan. Memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Sedangkan fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar harus melekat dalam manajemen sebagai acuan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi, dan tentunya mengendalikan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.